Gue Rewind 2023 in 3, 2, 1, live. Yo, welcome to Yo. episode 2023. Oke. Boleh perkenalkan dulu diri lo, bro. Aku Erik, Oke. aku pembawa acara Shupedia. Nama saya Oki guys, yang ada di acara Detective Show. Halo guys, Dimas di sini sebagai penyebab Seiko dan mudah-mudahan dilihat sama Seiko ya, biar disponsorin. Biasanya ngisi di segmen bedah-bedah sepatu. Ini gue bakal nge-interview lu sebentar. Beberapa pertanyaan tentang 2023 ini. Oke, lu siap gak dengan pertanyaan-pertanyaan kita? Siap. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama. Sepatu terbaik tahun 2023 menurut lo? Sepatu terbaik 2023. Kalau misalnya ngikutin perskenaan, ada satu sepatu underrated yang nggak banyak dilirik orang. Itu New Balance 610 yang collab sama Bodega. Itu bisa jadi salah satu alternatif sepatu yang beda dari yang lain menurut gua. NB 610 ini. Gokil, NB610 ya. Sepatu terbaik 2023, Adidas Samba X Clark X Kid yang desainnya Ronnie Fig. Vibram lah, emang ada yang lain? Itu kenapa terbaik 2023 menurut lo? Ya karena Vibram. Kan ada sepatu, ada Vibram gitu. Kastanya tuh di atas antara bumi dan langit. Vibram. Terus sepatu paling nyaman versi lo apa tuh? Sepatu paling nyaman versi gua, kalau buat running ada Mizuno Wave Rebellion ya. Oke, Gua rasa itu nyaman banget sih, soalnya midsole-nya tebal. Terus kalau buat lifestyle mungkin NB 990. Kalau misalnya ngelihat brand internasional masih dipegang sama Clark Soulabi sama ini Adidas Ultra Boost. Tapi kalau lokalnya itu ada Kanki Honjo dan juga Patrobras seri Cloud ya. Ya. Seri Cloud itu. Selain Vibram, emang ada lagi? Yang lain dong. Oke deh, Ultra Boost pakai insole-nya NB. Prediksi lu nih di tahun 2024 sepatu skena baru apa? NB-NB-an mulai dari 327, 2002R, 990 masih tetap jadi raja. Boots-nya justru agak menurun karena kayaknya orang-orang mulai pada capek pakai Dogmart kan. Essex GT 2160 atau Essex yang New York City, Nike P600, P600 6000, P6000, terus kayak apa ya terakhir tuh? Ntar gue lupa. Oh, Nike Vomero 5. Nah, itu. Desainnya itu kan futuristik tapi klasik vintage gitu loh. Jadi kayaknya tahun 2024 bakal mengarah ke sana sih. Gokil. Yang gua prediksi yang bakal hype adalah style-style Soul Ripple. Kalau misalnya kalian tahu tuh Vibram udah nyediain Soul Ripple, terus beberapa seri New Balance kayak New Balance 510 itu pakai Soul Ripple, ada juga Onitsuka yang Deluxe itu pakai Soul Ripple, ada Dogmart seri berapa gitu gua lupa. Nanti tolong dicari aja editor ya. Itu juga pakai Soul Ripple. Dan menurut gua itu bakal jadi salah satu tren fashion sepatu yang cukup naik di tahun 2024 ya. Terus sepatu yang menemani lo di tahun 2023 bro? Duh. Kalau buat internasionalnya, brand internasionalnya gue pakai iPhone, tapi udah gue custom. iPhone yang bagian solnya itu udah diganti pakai sol gerigi atau sol apa sih? Tadi Erik bilang apa? Ripple ya, sol Ripple. Ya. Terus kalau buat lokalnya, gue selama ini lebih banyak pakai Kanki XC01 sih. Ya. 0102. Nah, 102 ya? 02 kayaknya deh. 02 yang warna abu. Gue sering lihat tuh soalnya. Gimana sih? Sepatu gua sudah pasti Kanki Honjo dan juga Converse Chuck Taylor. Bukan Chuck Taylor. Converse Jack Parcel yang leather. Itu gua beli dari tahun 2017 dan masih awet sampai sekarang. Di luar Vibram, tentu saja Ultra Boost. Terus untuk sneakersnya, gue cuma punya satu lagi sebenarnya, itu Onitsuka Tiger. Nah, untuk dress shoe-nya,
Yang satu itu Magnani Double Monk Strap. Nah, untuk event-event resmi yang suit up, itu gue punya sepatu bespoke bikin di salah satu shoemaker yang sekarang udah nggak ada sih di Indonesia. Dan sepatu inilah yang ngajarin gue ngerti tentang sepatu kulit-kulitan. Terus lu juga udah satu tahun ini ngelihat kita lah bedah-bedah sepatu. Menurut lu sepatu terbaik yang udah pernah kita bedah itu apa? Karena banyak segmennya sebenarnya gue bingung ya antara harus milih sepatu dress shoe yang udah pasti dong Fortuna gitu. Kalau misalnya di dress shoe ada juga sepatu running. Gue suka banget sama Nike Vaporfly Air Zoom ya, Air Zoom Next Percent Fly Ease. Nah itu ya. Karena gue maksudnya ketika si sepatu Nike ini dibedah, gue sebagai pelari yang kayak amazed banget gitu. Jadi benar-benar midsole-nya dibentuk secara terpisah, dipikirkan dengan baik dan proper. Itu harus gue akuin Fortuna so far ya, dari yang the best kita pernah bedah. Kenapa? Karena shoeless-nya itu the best. Fit-nya bahkan lebih enak di kaki gue daripada sepatu yang bespoke buat kaki gue sendiri. Damn, Fortuna. Itu sih Fortuna sneaker yang pakai sole vibram. Oke. Anjir, gua nggak nyangka gitu. Fortuna itu kan terkenal karena kulitnya ya. Dan dia bilang katanya kulitnya itu pakai kulit sapi Jawa, bro. Wah, itu gila sih soal kualitasnya. Hidup Jawa. Hidup Jawa. Ya, hidup Jawa. Jawa pride, Jawa supremasi. Sepatu lokal yang harga dan kualitasnya menurut lu sesuai dan recommended banget. Sepatu lokal ya. Ortus. Bagi gua, Ortus itu beat step ahead. Dan gue ngobrol ya sama tim developmentnya mereka dari versi ke versinya sepatu mereka. Ternyata mereka tuh bener-bener ngedengerin banget apa kata konsumennya. Jadi V1-nya gini, V1.2-nya improve lagi, 1.3-nya improve terus, dan improvement itu selalu berdasarkan kata-kata konsumennya. Kalau tier paling murah, Aero Street the best sih. Aero Street itu worth it banget dengan harganya, dan sepatunya bisa dipakai untuk perang lah, buat dipakai setiap hari gitu, buat daily beater. Kalau mid range-nya mungkin apa ya, Mercu, Brodo itu mulai pada bagus no. Atau Hidden Heritage lah. Walaupun Hidden Heritage menurut gua masih rada overpriced sih. Kalau high end-nya mau bilang Kompas tapi Stop it. Get some help. Di angka 300 ribuan, ya gue ambil rata-rata aja ya. Di angka 300 ribuan itu ada Kanki, ada Unard, ada Patrobas, terus ada apa lagi? Ventela masih bagus loh. Terus di harga 100-an, nih gue bisa bilang, harga 100 ribuan itu masih dipegang sama Kodachi. Sumpah Kodachi tuh sepatu 100 ribuan yang konstruksinya, terus materialnya itu paling worth it menurut gue. Karena ada beberapa teman gue yang masih pakai Kodachi buat badminton, dan it's okay, benar-benar ngedukung buat performanya gitu. Kalau dibandingin sama mungkin Aero Street, Paul May. Ya gue nggak bilang Aero Street jelek ya, tapi kalau misalnya ngomongin konstruksi dan kualitas, Kodachi masih menang. Tapi kalau mau ngomongin desain, Aero Street rajanya. Victory! Prediksi lu di tahun 2024 tentang brand lokal, gimana menurut lu? Gue kalau misalnya ngelihat dari transisi 2023 awal ke 2023 akhir, banyak brand-brand lokal yang udah mulai memperhatikan kualitasnya dibandingin sama gimmicknya. Tapi ada beberapa brand lokal yang baru dipuji kualitasnya sedikit, langsung banyakin gimmick. Dan ini sih ketakutan gue di tahun 2024 nanti. Justru ketika sekarang udah pada fokus di kualitas, 2024 gimmicknya dibanyakin gitu. Jadi kejadian di tahun 2012, 2013 dulu tuh takutnya terulang lagi. ya mungkin beberapa bakal ada yang jadi badut lagi. Dan tapi beberapa yang lain mungkin lebih lebih improve lagi dan bakal lebih keren lagi lah. Contohnya kayak 910 aja kan nanti bakal ada solar. Terus brand-brand kayak League. Ortus. Ya maksud gua
Ortus X Solar itu kan bakal ada di tahun 2024. Betul. Dan untuk brand-brand sneaker lifestyle-nya mungkin yang lainnya bakal lebih improve lagi dan soal kualitas mungkin lebih bagus lagi. Brand lokal itu bakal lebih sering R&D, lebih inovatif lah. Contohnya aja kayak kita bisa lihat inovasi Porti bikin kayak Wallaby gitu kan. Kita udah bisa lihat juga Thunderbird bikin inovasi baru. Hasil R&D-nya mereka yang kayak NB990 dan banyak lagi inovasi dan hasil R&D lainnya. Terus, menurut lu nih sebagai pakar orit KW, nge-trip itu masih worth it gak sih tahun depan? Kalau gue lihat-lihat berdasarkan data yang gue lihat, Gokil. gue lihat TikTok terus tempat-tempat yang suka live itu kebanyakan udah banyak yang ngejualin sepatu-sepatu thrift dan harganya juga bukannya makin bersaing lebih murah tapi malah makin mahal dan gak worth it buat dibeli kalau menurut gue ya. Jadi lebih baik beli brand lokal aja. Worth it. Thrift ini nggak akan pernah mati. Dari tahun 80, 90 akan selalu ada masanya. Cuman masalah worth it atau enggaknya tergantung sepatu apa yang lu beli. Jadi kalau misalnya kalian ngincernya sepatu-sepatu casual daily biasa, harus lebih ekstra buat ngecek sepatunya. Tapi kalau misalnya kalian mau nge-thrift sepatu-sepatu kayak sepatu gunung, sepatu safety, sepatu apalagi pokoknya yang performance gitu, itu bener-bener masih worth it menurut gua. Oke. Nge-thrift itu paling bener, apalagi kalau Seiko udah bikin sepatu, udah paling bener deh. Jadi bagi gua, nge-thrift itu nggak buat semua orang, khusus buat orang-orang yang paham aja. Jadi nge-thrift itu worth it-nya untuk satu nih, nge-thrift dress shoe. Tapi kalian juga harus punya mindset reparasi. Makanya gue bilang nggak buat semua orang. Orang yang ngerti reparasi akan fine-fine aja nge-thrift. Terus yang kedua, untuk yang expert ori KW, expert sneakers, baru worth it buat nge-thrift. Dress shoe lokal under 1 juta terbaik menurut lu? Aduh, dress shoe. Harus kulit ya? Iya. Apa ya? Koku Footwear. Koku Footwear yang under 1 juta. Nggak tahu nama artikelnya apa, tapi gue pernah lihat ada gitu. Terus kalau nggak Buceri atau Napa Milano sih. Dress shoe gua gak main lagi. Dimas ini yang main. Dress shoe mungkin ya. Gue baru megang di Koku atau mungkin Porty Goods sebelum Porty Goods membuat banyak gimmick. karena gue punya satu sepatu Porty Goods itu seri Derby dan menurut gue kualitasnya bagus gitu dengan harga 900 ribuan. Tapi setelah akhir-akhir ini mereka banyak gimmick, nggak tahu kenapa ilfil gue. Gue nggak bisa jawab karena under 1 juta kita baru potong 1, 2, 3, 3, 4 ya. Nah di situ dari 4 yang udah dipotong jelas pemenangnya Koku. Tapi gue masih ngebidik ada beberapa merek lain. Gue lagi ngeliatin lu nih, Napa Milano nih. Karena gue penasaran banget, kalian selalu bisa jual under 700 ya. Nah, itu kayak gimana kualitasnya? Di luar itu, ada satu brand yang dulu tuh suka diskon sampai under 1 juta, yaitu Mario Minardi. Nah, ini gue juga sebenarnya penasaran nih, antara Koku, Mario Minardi, Napa Milano, itu gimana nih beda-bedanya. Dan tanpa ngebedah, gue nggak bisa ngatain sesuatu dengan fair tentunya. Jadi, wait and see aja ya. Oke, Bang Dimas, thank you banget. Thank you buat Bapak Hansip. Thank you. Thank you Pak Taspa. Thank you Pak Haji Daging kita. Beri tepuk tangan. Belum. Loh, belum. Sabar Pak Haji. Saya ada panggilan nih. Oke. Say tahun baru dulu dan suruh teman-teman subscribe channel. Selamat tahun baru buat Vibram dan Seiko. Kami menunggu sponsorshipnya. Ya kalau kalian nggak mau nggak apa-apa, minta tolong aja buat ROG ya, karena editor kami butuh laptop baru. Itu aja sih. Yang lain mah nggak say tahun baru, sorry ya. Oh, jangan lupa buat subscribe channel YouTube Shoe Police ini. Dan juga ikuti semua media-media Shoe Police di Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Goodbye 2023. Sampai jumpa lagi di 2024. Woo!